Amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Apa itu pengembangan desain penelitian tindakan kelas? Sebagaimana sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas. Sasaran penelitian tindakan kelas ini merupakan hal-hal yang berkenan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, baik yang langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan tujuan, guru sebagai peneliti berupaya agar siswa memahami dan menguasai bahan yang telah diajarkan. Memperoleh hasil yang baik, guru sebagai peneliti tadi melakukan intervensi terhadap faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama ada ide awal. Nah, pada umumnya ide awal yang menggayut di PTK ialah terdapatnya suatu permasalahan yang berlangsung di dalam suatu kelas. Nah, ide awal tersebut diantaranya berupa suatu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan penerapan PTK itu. Jadi peneliti mau berbuat apa demi suatu perubahan dan perbaikan. Yang kedua, prasurvei. Nah, prasurvei ini dimaksudkan untuk mengetahui secara detail kondisi yang terdapat di suatu kelas yang akan diteliti. Bagi pengajar yang bermaksud melakukan penelitian di kelas, yang menjadi tanggung jawabnya tidak perlu melakukan prasurvei karena berdasarkan pengalaman selama dia di depan kelas sudah secara cermat dan pasti mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapinya. Jadi baik yang berkaitan dengan kemajuan siswa, sarana pengajaran maupun sikap siswanya itu sendiri. Yang selanjutnya ada diagnosis. Dengan diperolehnya hasil diagnosis, peneliti PTK akan dapat menentukan berbagai hal, misalnya strategi pengajaran, media pengajaran, dan materi pengajaran yang tepat dalam kaitannya dengan implementasi PTK. Yang keempat ada perencanaan. Hal-hal yang direncanakan diantaranya terkait dengan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan strategi pembelajaran, media dan materi pembelajaran, dan sebagainya. Nah, perencanaan dalam hal ini kurang lebih hampir sama dengan apabila kita menyiapkan suatu kegiatan belajar dan mengajar. Yang kelima ada implementasi dari tindakan. Nah, implementasi tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, strategi apa yang digunakan, materi apa yang diajarkan atau dibahas, dan lain sebagainya. Ada yang keenam, pengamatan. Nah, pengamatan bisa dibilang observasi atau monitoring dapat dilakukan sendiri oleh peneliti atau kolaborator yang memang diberi tugas untuk hal itu. Pada saat memonitoring, pengamat haruslah mencatat semua peristiwa atau hal yang terjadi di kelas penelitiannya, semisal mengenai kinerja guru, situasi kelas, perilaku dan sikap siswa, penyajian atau pembahasan materi, penyerapan siswa terhadap materi yang diajarkan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada refleksi. Nah, untuk refleksi sendiri pada prinsipnya yang dimaksud dengan istilah refleksi itu adalah upaya evaluasi yang dilakukan oleh para kolaborator atau partisipan yang terkait dengan suatu penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan. Nah, refleksi ini dilakukan dengan kolaboratif, yaitu adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. Dengan demikian, refleksi dapat ditentukan sesudah adanya implementasi tindakan dan hasil observasi. Jadi berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan atau replanning selanjutnya dapat ditentukan. Yang selanjutnya ada penyusunan laporan. Untuk penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas, seperti halnya jenis penelitian yang lain, yaitu disusun sesudah kerja penelitian di lapangan berakhir. Dan yang kesembilan, kepada siapa hasil PTK dilaporkan. Nah, sebenarnya PTK ini lebih bersifat individual. Jadi, tujuan utamanya PTK ini adalah self-improvement melalui self-evaluation dan self-reflection yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Nah, dengan demikian hasil pelaksanaan PTK yang berupa terjadinya inovasi pembelajaran akan dilaporkan kepada si peneliti atau guru sendiri. Seperti itu.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah pengetikan atau salah dalam pengucapan. Mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut di sanggah untuk sesi diskusi selanjutnya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.